Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan memberi tutorial cara merakit gearbox Honda Beat. Ini pokoknya semua gen Matic Honda gearboxnya hampir sama sih, seperti ini. Ini tuh saya bongkar karena si konsumen mengeluhkan setiap mengganti lahar yang nempel di blok CVT itu jarak seminggu 2 minggu rusak terus. Ternyata pas saya cek, si aspuli ini sudah aus, sudah termakan. Ditambah lagi laharnya pun sudah goyang. Ini kalau langsung dari titik laharnya terlihat goyang sedikit. Namun jika setelah masang di crankcase-nya ini goyang sedikit pun terasanya sangat lebih dari ini, si bergoyangnya lebih dari titik laharnya. Dan ini si aspuli yang baru beserta laharnya pun baru. Untuk laharnya ini ukurannya atau tipenya tipe lahar 6204. Saya zoom. Ini laharnya berukuran 6204 dan saya memakai lahar original Yamaha. Kalau untuk lahar yang di dalam mesin diusahakan pakai yang original, karena untuk penggantinya pun atau untuk pergantiannya pun cukup berabe. Langsung saja kita pasang. Ini untuk si gearboxnya. Untuk memasangnya sebaiknya jangan langsung dipukul oleh palu, karena kalau kita pukul oleh palu bisa-bisa mengakibatkan si lahar ini goyang. Ditambah dari si gigi aspuli ini pun jadi rusak nanti. Lebih baik kita panaskan pinggiran crankcase-nya, karena kalau ini memuai dipanaskan, si lahar bisa masuk tanpa dipukul. Kita nyalakan. Wah, untuk penggunaan gas ini lebih baik hati-hati dan diusahakan jangan ada oli yang menggenang, karena kalau ada oli yang menggenang bisa nyala. Ininya kita panaskan. Sebisa mungkin jangan terkena lahar yang sebelah sini, karena kalau terkena pun ini bakal jadi peret. Untuk nyabutnya pun susah kalau kita gak punya trackernya. Dipanaskan.
pokoknya diberhati-hati, karena kalau si gas ini terlalu tergoncang, si apinya pun langsung gede, takutnya menyambar kemana. Ini panasnya lama, bisa karena faktor di sini malam. Ini hampir jam 12 malam, tapi saya belum tidur. Kalau siang bakalan cepet panas. Terlalu lama, jadi saya besarin apinya. Oke, dirasa sudah cukup. Langsung pasang. Lah. Sedikit kesalahan karena tidak ada standar 2-nya. Nah, jika ini sudah panas, otomatis di saat memuai, lahar pun bisa langsung masuk tanpa dipalu. Kita tunggu sampai dingin dulu, langsung kita rakit si gearboxnya. Yang pertama ini untuk bagian pelek belakang di sebelah sini. Kita masukkan. Dan ini yang kedua, gerigi yang kecil ini berada di atas. Ini kita masukkan di sini. Oke. Dan ini yang terakhir. Sebisa mungkin untuk pemasangan gearbox harus sangat bersih. Jangan ada kotor, karena kalau ada kotoran biasanya suka bunyi mendengung. Oke. Platnya. Untuk pemasangan platnya ini kan ada bacaan out, dan di sebelahnya lagi tidak ada bacaan sama sekali. Untuk pemasangannya yang ada tulisan out, kita pasang di bagian luar. Langsung
pasangan baut 10-nya. Buat 10-nya yang kecil ya, kurang lebih sama dengan jari panjangnya. Kita kencangkan. Sip. Nah, untuk pemasangan ini lebih baik. Ini kan di sisi sebelahnya tidak ada bekas goresan, dan sebelahnya lagi ada. Nah, yang ada goresan ini kita pasang di bagian bawah. Jadi ini langsung ke sini. Seperti itu, karena jika terbalik mungkin pasti bakal ada suara mendengung, karena jarak habisnya kan pasti beda. Jarak habis si gearbox ininya. Jika sudah terpasang semua, langsung kita pasang tutupnya. Dipastikan si bos ininya harus ada ya, supaya bisa pas. Watering kita masukkan. Selesai, tinggal kita baut di bagian ini. Ini mesinnya bukan sengaja turun mesin untuk ganti as puli, namun karena ini pun si baut tusuk satenya dol, jadi saya perbaiki. Sekalian juga kata customernya minta di benerin bagian as pulinya. Kita angkat. Ini motor gak ada standar 2-nya, jadi saya tahan pakai kayu. Nah, ini saya ketoknya pakai palu ketok yang bahan karet. Ini untuk baut-bautnya. Langsung pasang. Patokannya begini sih. Kalau untuk baut ini, semisal ini kan panjangnya beda-beda. Patokannya untuk kita masang blok kupling atau baut apa, jarak si kerenggangan ini samaan aja lah sama kelingking kita. Kalau semisal lebih dari kelingking kita, misal segini, itu bisa dipastikan bukan baut khususnya. Patokannya ya mungkin sekitar 1 cm. Saya selama bongkar-bongkar mau Honda, Yamaha, Suzuki, yaitu jika kita lupa untuk naruh bautnya yang ini di mana, yaitu patokannya tadi 1 kelingking atau 1 cm. Nah, seperti ini. Ini kan terlalu panjang melebihin kelingking, berarti ini harus baut yang lebih pendek lagi. Masukkan. Gampang aja sih, tinggal kita kencengin.
pakai kunci T10 untuk Gen Matic Honda. Untuk pemasangan seal as rodanya nanti kita tunggu biar agak dingin. Diusahakan kalau pergantian setiap kita bongkar bagian gearbox, sebisa mungkin sih packingnya pakai yang baru, karena berabe juga kalau packingnya jelek terus bongkar 2 kali. Sip, mantap Pak. Pasang lagi bautnya. Sip, aman. Sekarang tidak ada speleng, karena seperti yang tadi saya bilang, meskipun dari sini spelengnya sedikit dari dalam leher, tapi jika dirasa dari ujung ini spelengnya tuh makin berasa goyang banget. Tunggu ini dingin dulu, nanti kita pasang sealnya. Oke, dirasa ini sudah cukup dingin. Kita ganti aspulinya. Ini diwajibkan ganti ya, si aspuli si sealnya. Ukuran sealnya ini tuh 50 per 20 per 32. Tapi gampang aja sih kalau kalian mau belinya, tinggal bilang mau beli seal aspuli untuk beat. Ini dengan vario juga sama, diwajibkan juga yang ori untuk masalah seal-sealan ini. Untuk masangnya sih kalau saya biasa memakai dilumasi oli dulu supaya memudahkan masuknya. Bagian pinggiran ini pun kita lumasin oli. Oke, jika sudah terlumasin oli, kita masukkan. Terus ini akan terasa seret. Tekniknya kita putar, ya, kita putar terus tinggal tekan saja. Kita tekan sampai ini rata dengan crankcase. Jangan terlalu dalam, karena di bagian dalam terdapat sepi. Kalau kita masukkan terlalu dalam, bisa-bisa seal ini rusak lagi. Patokannya sejajar dengan crankcase. Ini sudah sejajar. Dan ini goresan ini dampak dari si leher aspuli yang goplak tadi. Akibatnya seperti ini. Bukan ini saja dampaknya, yaitu untuk bagian leher yang dari blok CVT. Kan aspuli ini tuh diamnya di leher yang dalam blok CVT itu. Si leher blok CVT pun akan cepat kena jika si leher aspuli ini sudah koplak.
terutama bagian ininya, ujung si aspuli ini. Karena efek laharnya jelek, jadi ini pun makin lama terkikis oleh si bos kuningan yang berada di blok CPT. Oke, mungkin itu informasi dari saya. Segala kesalahan dan kekurangannya mohon diminta maaf, karena saya juga masih belajar. Semua mekanik gak ada yang bisa dibilang profesional, karena datangnya motor baru itu pun kita belajar lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.